Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Triasmi Maya Irani Nudiana. Saya adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Dan saat ini saya adalah host di Podmax Podcast Makassar Selatan hari ini. Kawan pajak, ini adalah podcast episode kedua dari KPP Pratama Makassar Selatan. Nah, untuk podcast kali ini kita akan bahas terkait PMK 58 tahun 2022 nih Kak. Oke, itu tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, untuk kawan pajak yang merupakan bendahara atau rekanan yang biasa bekerja sama dengan bendahara pemerintah, ini merupakan hal yang spesial. Oke. Kenapa dia spesial? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Saat ini sudah hadir narasumber kita. Di sini ada Kak Puji dan Kak Helmi nih yang sebenarnya sudah sering kita lihat kalau kita sering ke helpdesk. Kawan pajak. Halo. Nah, mungkin nggak usah berlama-lama nih Kak ya. Jadi kedua narasumber kita ini kelihatannya udah tampak sangat siap untuk membagikan informasi kali ini. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah Sehat? baik, sehat. Alhamdulillah. Kami gimana kabarnya? Sehat. Maaf ya. Alhamdulillah. Kak, ini kan aturan ini sebenarnya masih baru ya, masih terhitung baru karena kan baru diundangkan di tahun 2022 nih, ya kan, dan merupakan turunan dari Undang-Undang HPP ya Kak ya. Nah, terkait ruang lingkupnya nih Kak, boleh nggak dijelasin sejauh apa sih ruang lingkupnya dari PMK ini? Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kawan pajak, jadi aturan PMK nomor 58 tahun 2022 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang HPP, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, di mana ruang lingkupnya itu adalah transaksi pengadaan barang dan jasa yang melalui transaksi online atau daring. Iya, yang diselenggarakan oleh PPMSE. Kemudian di dalamnya itu nanti ada penunjukan pihak lain. Nah, di sini kita akan menjelaskan nanti pihak lain yang dimaksud ini adalah siapa sebenarnya. Sekalian aja Kak dijelasin. Oh ya, baik. Sebenarnya pihak lain itu siapa sih? Baik. Udah di Spill ya, sudah di spill. Jadi pihak lain itu ada dua, yaitu retail daring dan marketplace. Nah, apa sih perbedaan kedua ini? Nah, retail daring itu adalah sarana penjualan secara online yang dilakukan oleh rekanan atau toko yang menjual barangnya sendiri. Sedangkan marketplace adalah sarana tempat penjualan yang di dalamnya itu rekanan mendaftar kemudian bertransaksi di dalam marketplace itu. Jadi dia tidak menjual barangnya secara langsung, tapi dia tuh gabungan dari beberapa rekanan yang tergabung dalam marketplace. Di situ baru mereka melakukan transaksi jual beli. Gitu. Iya. Tapi gimana caranya nih kalau misalnya ada kawan pajak nih yang berniat untuk menjadi pihak lain seperti yang disebutkan dalam tadi nih sama Kak Puji. Gimana caranya Kak? Pendaftarannya ya? Iya. Menarik nih. Jadi cara pendaftarannya itu pertama-tama dia harus mendaftarkan diri sebagai NPWP, nomor pokok wajib pajak, lalu dia harus wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP yang biasa dibilang itu PKP. Lalu itu dia harus mendaftarkan diri di PPMSE. Iya, yang PPMSE itu apa sih? Itu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kalau di sini disebutnya contohnya salah satunya itu di LPSE gitu Kak. LPSE berarti ya. Iya, LPSE sih kita sangat familiar ya, ya. yang familiarnya biasanya Iya. LPSE. Buat bendahara dan rekanan pasti tahu lah ya. Oke. Nah, tadi di awal acara tuh kita udah singgung tentang sesuatu yang spesial nih Kak. Dari aturan ini. Spesialnya kayak gimana sih Kak? Spesialnya itu
pertama ya, ini ada banyak perbedaan. Jadi sebenarnya spesialnya itu intinya pekerjaan bendahara itu jadi lebih ringan. Iya, pertama itu dari segi pajak terhutangnya ya. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa melalui, anggap saya sebutnya ini aja ya, transaksi online. Ya, biar lebih familiar. Itu transaksi online yang dimaksud sini pengadaan barang dan jasa melalui PPMSE itu tadi, yang melalui marketplace dan retail daring itu pengenaan pajaknya cuma 2, yaitu PPN dan PPNBM serta PPh pasal 22. Ya, itu untuk pengenaan pajaknya. Dan kemudian untuk tarifnya sendiri, tarifnya untuk PPN sama seperti yang lain, yaitu 11%. Tapi ada yang spesial untuk PPh pasal 22-nya. PPh pasal 22-nya tarifnya itu 0,5%. Yang biasanya 1,5 ya melalui retail daring ini menjadi 0,5%. Yang ketiga adalah yang memotong dan yang memungut serta menyetorkan pajaknya itu adalah marketplace dan retail daring. Jadi sudah bukan bendahara lagi. Iya, jadi tugas bendahara jadi lebih ringan. Kemudian yang tidak hanya sampai di situ, tidak hanya memungut dan menyetorkan, tetapi juga melaporkan SPT-nya. Iya, jadi marketplace yang melaporkan SPT-nya dan membuat bukti potong untuk rekanannya. Wah, Iya, ini bendahara sebenarnya Kak ya? Iya, betul. Inilah letak spesialnya. Oke, berarti bendaharanya itu nggak perlu lagi menyetor, melapor dan membuat bukti potong gitu Kak ya? Iya, sudah tidak perlu. Nah, ini cakep nih. Cukup meringankan, jadi meringankan inilah ya pekerjaan dari bendahara. Jadi Kak Helmi kayaknya mau ngomong sesuatu nih. Untuk teknisnya gimana nih Kak? Untuk teknisnya ya, kalau teknisnya itu jadi banyak dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak nih sekarang. Contohnya kalau invoice itu disamakan dengan bukti potong ataupun SSP atau surat setoran pajak itu dipersamakan dengan SPT selama dia sudah dilaporkan di DJP dan belum ada sarana pelaporannya. Gitu. Jadi invoice dipersamakan dengan bukti potong. Bukti Ya, potong bukti dan potong. faktur Dan pajak. faktur pajak. Iya. Sedangkan SSP itu Dipersamakan dengan SPT. Ini ada kaitannya dengan yang saya bilang tadi bahwa tugas bendahara yang selama ini mungkin menyetorkan, melaporkan, kemudian membuat bukti potong, tergantikan dengan marketplace yang diwakilkan sama invoice. Jadi invoice itu dipersamakan dengan bukti potong dan faktur pajak. Kemudian SSP-nya dipersamakan dengan SPT sepanjang data-data transaksinya itu sudah dilaporkan ke DJP dan belum ada sarana pelaporan. Iya, betul. Tapi kalau memang itu dipersamakan berarti ada kriteria tertentu nggak Pak yang harus dipenuhi? Di invoice-nya itu paling sedikit itu memuat yang pertama itu NPWP dari rekanan itu sendiri. NPWP dari rekanan. Ya, yang kedua itu NPWP dari marketplace itu sendiri. Terus yang ketiga ada NPWP pembeli atau bendahara. Jadi 3 NPWP Kak ya? Ya, jadi harus ada 3 NPWP di invoice itu, satu invoice. Lalu dia harus ada memuat jenis barang atau jasanya. Terus ada harus memuat harganya. Nilai transaksi termasuk pajaknya itu sendiri ya gitu. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu harus ada nomor invoice dan tanggalnya, dibuatnya. Ada informasi tambahan nih Kak. Jadi tanggal yang paling jauh itu adalah tanggal pada saat pembayaran. Iya, pembayaran. Kenapa terlalu banyak list yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat invoice itu? Karena itu tadi fungsinya untuk menggantikan faktur pajak dan sebagai bukti potong. Karena sebenarnya di faktur pajak, kalau ini kan dipersamakan dengan faktur pajak ya Kak. Ini juga termuat kan dalam faktur pajak itu kan. Ada seperti ini. Terus kalau dari jangka waktunya Kak, kita kan di pajak ini paling terkenal jangka waktu, ada pelaporan ya kan. Terus ada juga jangka waktu pembayaran. Kami bisa jelasin nggak Kak? Kalau jangka waktu sih kurang lebihnya sama. Kalau jangka waktu pembayarannya itu tanggal 15 atau 15 hari di bulan berikutnya. Gitu. Tanggal 15 bulan berikutnya. Bulan berikutnya itu untuk pembayarannya. Kalau untuk pelaporannya itu di tanggal 20-nya.
bulan berikutnya. Ya, pembayaran pajak Pembayaran maksudnya ya. Penyetoran pajaknya. Penyetoran pajaknya. Tanggal 15 bulan berikutnya Dan pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Dan tepatnya itu 20 hari setelah 20 hari. masa pajak berakhir. Iya, betul. Di aturannya 20 hari Iya, Sejak 20. masa pajak berakhir. Oke. Nah, untuk pelaporannya itu di SPT bagaimana, Kak? Di SPT atau gimana? Jadi nanti lapornya di SPT unifikasi, lalu kita memilih di situ SPT PPh 22 dan PPN put atau PPN pemungut. Nah, di situ Semua kita unifikasi. iya. Jadi sekarang semuanya dimasuk di ini kayak SPT unifikasi, Pak. Kayak termasuk pelaporan yang ini juga ya. Oke. Jadi outputnya itu formulir 1170 put ya. Iya. PPN-nya. Untuk PPN ya. Oke. Nah, tadi tuh kita juga sempat singgung yang spesial dari aturan ini kan salah satunya tuh ada pelunasan sebagian, Kak ya. Iya. Iya. Itu bisa dijelasin nggak gimana, Kak? Pelunasan sebagian. Yang tadi ya yang Iya, spesial itu jadi ya. gini. Sebenarnya kan PPh 22 di sini di aturan ini tuh spesialnya dia punya dua fungsi. Pertama sebagai kredit pajak untuk laporan SPT tahunan, kemudian sebagai pelunasan sebagian untuk PPh final. Oke. Jadi dapat dikreditkan. Dapat Kak, ya? dikreditkan dan dikreditkan. dapat menjadi pelunasan sebagian. Bisa di ini nggak, Seperti Kak? contohnya itu Contohnya. kayak misal ya, suatu satker dia tuh belanja di marketplace atau menyewa gedung atau ruangan ya. Nah, jadi nanti sewa itu kan masuknya PPh pasal 4 ayat 2 Iya, betul. sebesar 10%. Iya. Nah, jika dia sudah membayar sebelumnya PPh 22 sebesar 0,5%, nah dia kan sudah memiliki istilahnya kayak kredit pajak gitu. Nah, itu yang dinamakan pembayaran sebagian. Jadi nanti ketika dia membayarkan PPh pasal 4 ayat 2 itu jadi sebesar 9,5% aja. Jadi bukan 10% lagi ya gitu. Jadi karena ini kan sebenarnya PPh pasal 22 ini itu kan tarifnya 0,5%. Anggap saja tadi satker itu melakukan transaksi sewa di dalam marketplace. Misalnya di marketplace dia menyewa tempat, transaksinya lewat marketplace. Tentu yang dipungut itu adalah PPh pasal 22 0,5%. Yang seharusnya dia dipotong PPh final 4 ayat 2 sebesar 10%. Nah, karena sudah dipungut 0,5%-nya dari 10%, artinya kan ada 9,5% sisanya yang harus disetorkan. Nah, atas 9,5% ini disetorkan sendiri oleh rekanannya. Begitu. Jadi nominalnya sama 10% juga. Jadi ini teknis kalau transaksi di PPMSE itu kayak. Jadi dia dianggap sebagai pelunasan sebahagian. Iya. Tadi sempat bingung sih Kak, kayak nangkap gimana ya, tapi setelah dikasih contohnya jadi lebih jelas. Iya, oke. Nah, terus kalau teknis pengadaannya gimana Kak? Ada yang berbeda atau gimana? Kalau teknis pengadaannya sama sih seperti biasa. ya? Jadi pertama-tama itu kan ini menggunakan uang persediaan ya, bukan kalau uang persediaan kan ada batasnya, transaksinya ada batasnya. Enggak seperti lelang itu kan ada transaksi di atas 200 juta seperti itu biasanya. Nah, karena ini transaksinya menggunakan uang persediaan, tentu penunjukan langsung. Misalnya nih Kak Ami punya perusahaan yang sudah terdaftar di marketplace misalnya. Saya bilang sama Kak Ami saya mau bisa nggak pengadaan baju kantor, misalnya kan. Oh iya saya bisa, gitu. Terus Kak Ami nginput nih di marketplace baju kantor yang Kak Ami jual. Kemudian saya sebagai bendahara memesan melalui marketplace. Saya pesan nih baju kantor anggaplah untuk 100 pegawai. Kemudian saya memesan melalui marketplace. Anggaplah Kak Helmi ini adalah marketplace-nya. Kemudian Kak Helmi selaku marketplace membuat invoice atas transaksi yang saya pesan. Nah, setelah invoice-nya terbit, Kak Puji pesan ke saya. iya, jadi kan ada 3 pihak nih. Ada 3 pihak. Kak Ami sebagai rekanan yang terdaftar di marketplace, terus kemudian saya selaku bendahara. Jadi saya memesan
baju di KAMI melalui marketplace. Oh, jadi inilah NPWP kita bertiga Iya, ini yang masuk iya, Nah, ini itu NPWP ya, bertiga. ilustrasinya. yang Oh, di oke. info. Jadi Voice tadi. pembelinya itu sebenarnya bendahara. Kemudian saya menerbitkan Helmi selaku marketplace ini menerbitkan invoice. Menerbitkan invoice, ini loh yang terhutang, ini loh harga barangnya dengan rinciannya. Kemudian saya membayar ke marketplace-nya. Nah, marketplace-nya itu bertugas untuk menyetorkan pajaknya, memungut pajaknya, kemudian menyetorkan nominal yang seharusnya kami terima. Jadi dia sudah dipecah antara pajaknya dengan nominal yang terhutang untuk rekanannya. Nah, setelah itu saya membuat SPT-nya setelah menyetorkan pajak Kak Helmi setelah menyetorkan pajaknya dia melaporkan SPT-nya gitu. Jadi tugasnya saya sebagai bendahara tuh tergantikan sama Kak Helmi. Benar-benar transfer ini ya. Iya, transfer. Jadi kita terima beres aja nih. Yang ngurus semuanya marketplace gitu. Teknisnya kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita kali ini Kak. Jadi ternyata setelah berdiskusi dengan narasumber, kita banyak sekali informasi yang bisa kita gali, bisa kita dapatkan nih Kak. Nah, jangan lupa ya kawan pajak untuk tetap mengupdate setiap informasi perpajakan. Nah, Kak, ada nggak yang pesan-pesan yang mau disampaikan lagi untuk sebagai penutup kita kali ini? Baik. Saya berpesan bahwa transaksi ini di aturan yang di PMK 58 ini hanya khusus untuk uang persediaan, bukan LS ya seperti yang biasa diajukan di KPPN. Kemudian yang kedua yaitu tarif yang ada di aturan ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan melalui daring, belanja online atau marketplace, melalui marketplace atau retail daring. Jadi untuk transaksi di luar itu sudah menggunakan tarif seperti biasa, tarif normal. Iya, betul. Mungkin Kak Helmi sepertinya memendam sesuatu, masih ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya sih mungkin untuk bendahara ya ini pemerintah sudah sangat pengertian sedemikian rupa membentuk peraturan yang dimana peraturan itu sangat up to date sekali karena di zaman sekarang kan sudah pasar itu sudah berganti ke online semua ya rata-rata iya. Jadi ini sangat sesuatu yang memudahkan sekali untuk bendahara. Jadi menurut saya dari segala kemudahan itu saya harap para bendahara lebih taat lagi dalam administrasi perpajakannya dan semoga dimudahkan lah dengan peraturan kali ini. Jadi dimudahkan untuk bendahara tapi tidak juga menyulitkan rekanan tentu saja Kak ya. Betul. Iya, oke. Ada lagi Kak? Udah? Oke. Terima kasih banyak untuk narasumber yang sudah menyampaikan materi pada podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah menonton podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus mengikuti podcast KPP Pratama Makassar Selatan dan selalu menjalankan protokol kesehatan 5M. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk dapat informasi terbaru seputar perpajakan. Oke, kalian bisa juga komen di bawah. Memang jika ada yang materi mungkin atau tema yang kalian inginkan untuk dibahas di Podmax selanjutnya. Nah, sampai jumpa di Podmax Makassar Selatan selanjutnya ya kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah kawan pajak. Terima kasih.